pagi adik-adik, selamat berkumpul kembali di ibadah persekutuan Teruna pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, kakak undang untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Mars Teruna. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 18, marilah bernyanyi puji Tuhan. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sesandung, pujilah Dia di atas tahtanya yang mulia, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati, kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami hadir kepadamu Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah mempertemukan kami di ibadah PT pada hari Minggu ini Tuhan, walaupun kami masih di rumah kami masing-masing Tuhan. Kiranya materi yang akan disampaikan nanti dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan membaca nats pujian kita yang terambil dari Mazmur pasal 144 ayat 12 sampai 15 yang menyatakan, semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Semoga gudang-gudang kita penuh, mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu, berlaksa-laksa di padang-padang kita. Semoga lembu sapi kita sarat. Semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran, dan tidak ada jeritan di lapangan-lapangan kita. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Teman-teman, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 18, Allah hadir bagi kita.
kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman. Kepada pemberita firman dipersilahkan. Merdeka, merdeka, merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bersuka cita, berbahagia bersama. Kita boleh bersama-sama pada hari Senin yang lalu merayakan hari raya kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia, yang ke-75 tahun. Kita bisa merasakan sukacita yang luar biasa sebagai teruna-teruni bangsa Indonesia dan tentunya teruna-teruni GPIB. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita pada hari ini mau belajar dengan tema Anugerah Kebebasan untuk Bekerja Sama, yang akan kita pelajari bersama dari Keluaran 21 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhanlah yang menjamah dan mengkuduskan hati kami, begitu juga pikiran kami, agar kami setiap pribadi teruna-teruni GPIB Indonesia boleh merenungkan firman Tuhan dengan baik dan kami boleh melakukan dalam pergaulan kami sehari-hari, di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, Sang sumber kehidupan, kami telah berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Bersama-sama kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 21 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Kita akan bacanya bersama-sama. Keluaran 21 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Yang menyatakan, inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka, dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk. Dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Berbahagialah kita yang mau mendengar, merenungkan firman Tuhan, dan terlebih lagi mau melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Silakan duduk teruna-teruni. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang adik-adik pahami tentang arti kata budak? Kalau masyarakat kita, orang-orang Pontianak, biasanya menggunakan kata budak-budak. Nah,
kalau kita, masyarakat kita, orang Pontianak mengartikan budak-budak itu seperti bahasa kepada teman, sesama teman, guna semakin mengakrabkan suasana. Panggilan keakraban budak-budak. Kalau di tempat lain ada yang pakai ujang, bujang, lai, dan lain sebagainya. Mas, kita budak-budak. Lalu kalau arti budak secara harafiah kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, budak itu memiliki arti orang yang mengabdi atau sebagai hamba, sebagai pembantu dari tuannya. Atau bisa kita sederhana katakan, dia adalah seorang pembantu yang mempunyai pekerjaan membantu tuannya. Nah, pada saat ini, kita baru saja merayakan secara bersama-sama kemerdekaan kita dari perbudakan yang pernah menjajah bangsa kita. Ada Belanda, ada Jepang, ada Portugis tentunya, dan lain sebagainya. Banyak orang-orang yang tertindas, tersiksa ketika harus menjadi budak pada zaman itu. Dan oleh karena semangat para pejuang, para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, yang tidak mau melihat rakyat mengalami penindasan ketika harus menjadi budak, memperjuangkan, memperebut kemerdekaan negara kita. Pada saat ini kita mau belajar dari bagian firman Tuhan yang ingin mencontohkan, memberikan kita pemahaman tentang sistem perbudakan pada zaman itu. Ada perbedaan antara budak yang kita pahami pada saat ini dengan budak zaman Israel. Nah, adik-adik seringkali ketika kita bicara tentang budak, kita langsung mengaitkan ketika bangsa Israel masih ada di Mesir. Ketika masih menjadi budak bangsa Mesir. Nah, pada saat ini kita mau cerita tentang bagaimana bangsa Israel setelah keluar dari Mesir, setelah bebas dari perbudakan di Mesir, setelah mereka menyeberangi Laut Teberau, mereka melanjutkan mengadopsi tradisi budak. Nah, mereka sekarang ini berada di wilayah di luar Mesir. Tapi mereka tetap melanjutkan tradisi sistem perbudakan. Jadi kita jangan salah tangkap bahwa yang dibahas di sini adalah perbudakan yang terjadi di Mesir. Tapi ini adalah budak yang dilakukan oleh bangsa Israel untuk bangsanya sendiri. Siapa yang menjadi budak? Bangsa Israel. Siapa yang menjadi tuannya? Orang-orang bangsa Israel juga. Kalau dulu sebelumnya, di waktu masih di wilayah Mesir ini, yang menjadi budak orang-orang Israel, dan yang menjadi bosnya, yang menjadi tuannya adalah orang-orang Mesir, orang-orangnya Firaun. Kini ketika mereka sudah di luar wilayah itu, yang menjadi budak adalah bangsa Israel, dan yang menjadi tuannya adalah orang-orang juga bangsa Israel. Nah, pada bacaan kita inilah peraturan-peraturan ketika mereka mengadopsi kebudayaan sistem perbudakan selepas mereka keluar dari tanah Mesir. Dikatakan bahwa mereka ini, orang-orang yang menjadi budak ini adalah orang-orang yang memiliki hutang kepada orang lain. Contohnya ketika kakak meminjam uang kepada teman dan kakak tidak sanggup untuk membayarnya dengan waktu yang sudah ditentukan, kakak menyerahkan diri untuk menjadi budaknya. Ataupun sebaliknya, ada teman yang datang ke kakak, minta tolong, dipinjamkan uang dan kakak beri, dengan ketentuan harus kembalikan 1 minggu setelahnya. Tapi setelah 1 minggu dia tidak bisa mengembalikan, maka dia harus menjadi budak. Nah, itu tradisi bangsa Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, peraturannya, mereka yang harus membayar hutang mereka dengan menjadi budak
harus menjadi budak selama 6 tahun. Di ayatnya yang kedua kita bisa baca bersama. Dan di ayatnya yang ketujuh, mereka akan dibebaskan menjadi orang merdeka. Kita bisa baca bersama di ayatnya yang kedua. Maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ketujuh ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jadi, orang-orang Israel yang menjadi budak-budak bangsa Israel ini juga, mereka yang menjadi budak, menjadi pegawai mereka untuk merawat tanaman, menanam tanaman, melakukan pekerjaannya selama 6 tahun, dan tahun yang ketujuh mereka menjadi orang yang merdeka. Di ayat kedua ada penekanan menjadi orang yang merdeka. Apa itu merdeka? Berarti sebuah kebebasan. Artinya, perbudakan itu memberikan kepada manusia suatu hal yang tertekan, membuat manusia itu tertekan, membuat manusia itu tidak merasakan kebebasan. Dia harus mematuhi segala perintah tuannya. Dia harus mengikuti berbagai cara kerja tuannya. Dan dia tidak bisa melawan, kan dia budak. Ketika diperintahkan ini dia harus. Tidak peduli siang, tidak peduli malam, tidak peduli dia sudah makan, tidak peduli dia capek atau tidak. Dia tetap harus melakukan pekerjaan apa yang diperintahkan tuannya. Karena dia budak. Kalau kita rasakan, turun-turun rasakan di rumah, pasti tidak enak kan menjadi budak. Kita mau menikmati hidup, mau nikmati kebebasan, tapi hidup dalam perbudakan pasti tidak enak. Makanya dikatakan di ayatnya yang kedua, mereka menjadi orang yang merdeka. Berarti tidak ada lagi mereka ditindas, tidak ada lagi mereka disiksa. Dan ketika di tahun ketujuh itu mereka merdeka, hutang-hutang mereka sudah lunas, dianggap lunas. Karena mereka sudah mengabdi selama 6 tahun. Adik-adik yang terkasih, pada saat ini kita baru saja merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Di bagaimana bangsa Indonesia pada zaman itu diperbudak oleh bangsa-bangsa lain. Ada contohnya. Nah, ini adalah bentuk contoh bagaimana seorang budak bangsa Indonesia yang menjadi budak bangsa lain. Lehernya diikat. Jadi kemanapun Tuan pergi, budak ini harus ikut. Apa yang Tuan mau, budak harus turuti. Tidak enak kan menjadi budak seperti ini. Nah. Lalu dalam zaman penjajahan Belanda dan zaman penjajahan Jepang, ada berbagai macam bentuk perbudakan yang boleh kita pelajari bersama ketika adik-adik belajar di ilmu pengetahuan sejarah. Nah, inilah contoh sistem perbudakan. Adik-adik, pada zaman dulu ketika Indonesia dijajah, nah ini dia. Kita bisa lihat apa yang dilakukan oleh bangsa Belanda dan Jepang ketika menjajah Indonesia, menjadikan bangsa Indonesia budak. Mereka disuruh membangun jalan. Yang paling terkenal itu adalah zaman Belanda ketika mereka harus membangun dari Anyer sampai Panurukan. Yang sekarang terkenal sebagai jalur Pantura. Kalau adik-adik pernah ke Jawa bisa lihat itu sepanjang jalan di Jawa itu dibangun ketika di zaman Belanda. Bagaimana mereka harus menjadi budak bangsa lain, hidup tertekan, hidup tersiksa. Oleh karena itulah dengan semangat 45, semangat pejuang para pahlawan kita, ingin memerdekakan rakyat kita agar tidak hidup tergantung bangsa lain. Mereka tidak lagi menjadi budak bangsa Indonesia, bangsa Jepang maupun menjadi budak bangsa Belanda. Mereka bebas yang kita rayakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Apa poinnya bagi kita? Kita mau diajak bahwa kita pada saat ini harus sadar bahwa kita sebagai teruna-teruni bangsa Indonesia, sebagai warga Indonesia, sudah memiliki kemerdekaan untuk hidup di negara ini. Kita tidak lagi hidup dalam masa penjajahan, kita tidak hidup lagi sebagai orang-orang yang dijajah.
Yang kedua, kita sudah dimerdekakan dari segala dosa-dosa kita melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib dan kebangkitannya. Melalui kemenangan iman ini kita terbebas dari hukuman maut. Kita terbebas dari belenggu-belenggu dosa. Pembelajaran dari kemerdekaan yang kita dapati, baik sebagai warga negara dan kita sebagai anak-anak Tuhan, memberi kita 3 pelajaran penting pada saat hari ini, pada pagi hari ini. Pelajaran yang pertama, seringkali kita tidak sadar sebagai orang yang sudah dimerdekakan, kita masih sering tidak memerdekakan orang lain. Kita memperbudak orang lain, kita menjadikan teman kita, menjadikan orang lain menjadi budak kita. Ketika kita meminta sesuatu, bukan minta tolong, tapi memberi perintah. Hei, kerjakan ini. Ambilkan sepatuku dong. Nggak pakai kata tolong, perintah. Hei, tolong. Itu masih enak kalau ada kata tolong. Hei, tolong dong. Tapi kalau tidak pakai kata tolong, kita langsung memberi perintah saja. Kita sedang memperbudak teman kita. Memperbudak teman kita yang selanjutnya adalah ketika kita menjadikan teman kita sebagai sasaran empuk, objek, bahan pembulian. Haha, teman kita seperti ini. Dia seperti dia. Dia nih hitam. Dia memiliki kekurangan. Apalagi ketika teman kita mempunyai kekurangan, entah finansial, fisik, kita jadiin bahan ejekan. Berarti pada saat itu kita sedang memperbudak teman kita sendiri. Memperbudak zaman kini, zaman now, penjajahan zaman kini, zaman now adalah penjajahan perbudakan melalui visual, melalui mulut. Ketika mulut ini menghina, ketika mulut ini mengobjekkan teman kita sebagai sarana pembulian, berarti kita sedang melakukan perbudakan penjajahan visual di zaman kini. Katanya kita sudah merdeka, tapi kita tidak memerdekakan teman kita. Kita justru menjajah, memperbudak mereka melalui mulut kita. Apalagi kalau sudah main tangan, main fisik, kita semakin menjadi penjajah. Katanya menghargai kemerdekaan, tapi kita masih hidup sebagai seorang penjajah yang menjajah teman-teman kita. Kita merebut kemerdekaan yang mereka dapati dengan kita menjadi tuan mereka. Padahal mereka tidak punya hutang sama kita, kan? Poin yang kedua, kita sebagai anak-anak yang sudah dimerdekakan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, seringkali lupa bahwa kita hidup dalam perbudakan akan dosa-dosa kita. Karena saking nyamannya hidup berdosa, kita menjadi budak-budak dosa dan lupa untuk bertobat. Poin selanjutnya, poin yang ketiga di Alkitab sudah kita dikatakan di ayatnya yang keempat, jika suaminya pergi keluar berarti istrinya keluar. Dan jika istrinya di dalam, maka suaminya dengan penuh kerelaan mau tinggal di dalam dengan ketulusannya. Artinya apa? Perempuan dan laki-laki bukan menjadi bahan atau sarana untuk perbudakan. Contoh, ketika di rumah diminta tolong untuk membersihkan rumah, menyapu rumah, mencuci piring di rumah, membantu mamanya masak. Karena dia anak laki-laki, dia merasa terhina kalau harus mencuci piring. Tidak mau dengan bilang, itu kan pekerjaannya perempuan. Mama sajalah yang kerjain. Kakak sajalah yang kerjain. Itu pekerjaan yang perempuan. Nah, kalau kita masih berpikir seperti itu, berarti kita sedang memperbudak gender. Memperbudak perempuan. Bahwa pekerjaan dapur itu milik perempuan. Kita sedang menggiring secara tidak sadar bahwa kita sedang memperbudak kaum perempuan. Begitu juga yang perempuan. Jangan karena masalah gender memperbudak laki-laki ketika disuruh mamanya, tolong dong cuci motor, tolong dong cuci mobil, tolong dong siram bunga, tolong dong angkatin pot bunga. Gak mau, itu kan pekerjaan laki-laki. Papa aja yang kerjain, abang aja yang kerjain.
Itu pekerjaannya laki-laki loh. Nah, pada saat itu juga berarti kita yang perempuan sedang memperbudak yang laki-laki. Nah, Tuhan mau bilang, laki-laki dan perempuan itu setara, tidak boleh saling menjatuhkan atau memperbudak yang lainnya. Jadi dari 3 poin yang tadi, boleh kita bawa pulang bersama untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pergaulan kita sehari-hari. Ingat yang pertama, bahwa jangan lagi kita memperbudak teman-teman kita, sekeliling kita. Bahwa kita menyadari bahwa kita sudah merdeka, kita hargai kemerdekaan yang mereka dapatkan, yang sama seperti kita, dengan tidak memperbudak mereka lagi. Tidak menjadikan mereka sebagai objek ejekan kita. Yang kedua, kita harus sadar bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Kita mau meninggalkan segala dosa kita dengan tidak menjadi budak-budak dosa lagi. Poin yang ketiga, walaupun kita hidup berbeda laki-laki dan perempuan, kita tidak lagi berpikir bahwa pekerjaan ini harus dikerjakan laki-laki, pekerjaan ini harus dilakukan oleh perempuan. Kita tidak lagi memandang perempuan sebagai budaknya laki-laki ataupun laki-laki sebagai budaknya perempuan. Semuanya sama di mata Tuhan. Kita memandang kesetaraan di antara mereka. Ketika kita bisa menghidupkan kemerdekaan, menghargai kemerdekaan, maka kerjasama pasti bisa kita lakukan. Disitulah kita menghargai anugerah kemerdekaan, anugerah kebebasan yang Tuhan sudah berikan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita bersama di dunia ini. Sekali merdeka, tetap merdeka. Amin. Teman-teman, kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 22, Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari pada saat ini kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami berterima kasih dan mengucap syukur kepadamu untuk kehidupan, anugerah kemerdekaan yang boleh kami nikmati hingga saat ini. Kami boleh hidup sebagai orang yang merdeka, baik sebagai warga negara yang sudah mendapatkan kemerdekaan selama 75 tahun. Dan hingga saat ini kami boleh terus bersuka cita merayakan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Dan pada saatnya ini Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk kemerdekaan secara rohani kami, bahwa melalui kematian dan kebangkitan-Mu di atas kayu salib, kami dimerdekakan dari belenggu-belenggu dosa. Oleh karena itu ya Bapa, kami mau hidup untuk sadar tidak lagi menjadi budak dosa. Kami tidak mau lagi memperbudak sesama kami, menjadikan teman kami sebagai objek perbudakan, dengan menjadikan teman kami bahan ejekan. Dan kami tidak memandang lagi perbedaan antara laki-laki dan perempuan sebagai sarana untuk memperbudak sesama kami.
Baik kami yang terlahir sebagai laki-laki, kami tidak mau melihat perempuan sebagai orang yang lemah sehingga kami harus berbudak. Begitu juga kami yang terlahir sebagai perempuan, kami tidak mau melihat laki-laki sebagai sarana untuk dijadikan budak. Kami mau menghargai kesetaraan kami, agar kami boleh terus melanjutkan kehidupan dengan bekerja sama dengan baik di sepanjang kehidupan kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mau melangkah dalam satu minggu yang baru, yang masih menjadi misteri bagi kami. Berbagai hal akan terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan sajalah yang menguatkan kami, menopang kami agar kami boleh berjalan dengan kuat dan tangguh, hanya di dalam kehendak-Mu, hanya di dalam kasih setia-Mu saja ya Tuhan. Selanjutnya juga kami mau mendoakan orang tua kami dalam gumul juang kehidupan mereka, di dalam kesehatan mereka, di dalam usaha pekerjaan mereka. Tuhan yang memampukan dan menguatkan mereka selalu. Begitu juga kesehatan kami. Mungkin di antara kami saat ini ada yang sedang sakit, orang tua kami yang sakit, ataupun sanak famili kami yang sedang sakit. Tuhan yang menjamah mengkuduskan setiap kami, Tuhan yang memulihkan, melawat kami agar kami memperoleh kesembuhan, sehingga kami boleh terus menikmati kehidupan dalam kasih setia-Mu saja ya Tuhan. Tuhan yang memberkati studi kami dalam suasana yang baru, di dalam masa-masa adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Hal baru harus kami jalani. Biarlah proses-proses ini boleh kami lalui dalam topangan Engkau saja ya Tuhan. Dan kami mau selalu mengandalkan Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sebagai warga negara Republik Indonesia yang mau menghargai arti kemerdekaan kami. Kami sebagai bangsa Indonesia tidak mau lagi diperbudak, dan kami tidak mau lagi memperbudak bangsa kami, agar kami boleh benar-benar menghargai kemerdekaan yang sudah didapatkan melalui jerih lelah para pahlawan yang telah gugur mendahului kami. Biarlah semangat kemerdekaan ini boleh kami rasakan sebagai teruna-teruni bangsa Indonesia, dan juga sebagai teruna-teruni GPIB dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, inilah segala doa permohonan kami. Jadikan dan kabulkanlah seturut kehendak-Mu saja ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat nats Alkitab dari Matius pasal 5 ayatnya yang ke-24 yang menyatakan, "Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Teman-teman, kita akan bernyanyi dari PKJ 265, "Bukan Karena Upahmu".
selanjutnya untuk warta PT, ibadah PT pada hari Minggu tanggal 30 Agustus tetap dilaksanakan secara daring dan linknya akan di-share ke grup PT. Buat teman-teman yang kemarin baru naik ke PT dari PA yang belum masuk ke grup, boleh chat atau PC kakak-kakaknya supaya bisa masuk ke grup dan tidak ketinggalan berita tentang Perkat PT. Selamat ulang tahun juga buat teman-teman yang 1 minggu ke depan berulang tahun. Semoga sukses selalu dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa untuk sering-sering cuci tangan juga ya. Sekian warta PT. Teman-teman silakan bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 354, Hidup yang Sedih Jadi Melodi. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabar-Mu. Yesus, Kau beri isi melodi melakukan kemenangan salib-Mu. Di dalam hatiku Kau buat harmoni, nada-nada pasti ganti simfoni. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabar-Mu. Ada yang dikasih Tuhan, mari berdiri. Pergilah dalam pergaulanmu sehari-hari, lakukanlah firman Tuhan untuk selalu menghargai kemerdekaan kita agar kita boleh bekerja sama. Kita tidak lagi menjadi budak orang lain dan kita tidak lagi memperbudak orang lain. Untuk itu marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Yesus yang Maha Pengasih, Sang sumber berkat dan kehidupan, kami mohon berkat-Mu dan penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami, agar kami boleh menjadi anak-anak yang merdeka di dalam Kristus dan menghargai arti kemerdekaan itu. Bimbing kami, topang kami, dan berkati kami selalu ya Tuhan, Sang sumber berkat kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Segala puji dan syukur kami panjatkan hanya kehadirat-Mu. Tuhan, suci dan kuduskanlah kami agar boleh layak masuk ke tahta kerajaan-Mu. Selamat hari Minggu adik-adik.